Bayangin, kamu lagi duduk di kelas, tapi kamu merasa tidak paham, malah menjadi semakin bingung. Angka-angka kayak muter di kepala, rumus terasa asing, dan akhirnya kamu mulai mikir, kayaknya gue gak bisa deh. Nah, dari situ, pelan-pelan semangat belajar menurun. Tugas mulai ditunda, nilai ikut menurun, dan tanpa sadar, kamu menjadi lebih sering diam dan menjauh dari teman-teman. Bahkan, kamu malas untuk ikut berkegiatan. Hai, saya Hafizah Mufasiroh dengan NIM A1D525085, Prodi Administrasi Pendidikan dari ruang R3. Kondisi seperti ini banyak dialami oleh siswa. Kesulitan belajar itu bukan berarti seseorang bodoh atau nggak mampu. Kadang, itu cuma soal cara belajar yang belum cocok, kurangnya pemahaman dasar, atau bahkan tekanan dari lingkungan sekitar. Misalnya, ketika seseorang sudah merasa tertinggal, dia cenderung jadi takut mencoba lagi, takut salah, takut ditertawakan, atau bahkan takut gagal. Akhirnya, daripada menghadapi rasa itu, dia memilih untuk menghindar. Di sisi lain, motivasi belajar memiliki peran yang sangat penting. Motivasi itu ibaratkan bahan bakar untuk kita bergerak. Kalau bahan bakarnya habis, ya wajar aja kalau kita menjadi malas, cepat menyerah, dan bahkan kehilangan arah. Banyak hal yang bisa bikin motivasi belajar menjadi turun, mulai dari nilai yang jelek, perbandingan dengan teman, tekanan dari orang tua, bahkan sampai perasaan bahwa usaha kita itu gak pernah cukup. Yang sering tidak disadari, kesulitan belajar dan rendahnya motivasi ini bisa berdampak ke perilaku sosial. Siswa yang tadinya aktif bisa berubah menjadi pendiam, yang dulunya sering ngobrol dan bercanda, sekarang lebih memilih untuk sendiri. Bahkan ada yang terlihat sosial, yang dimana padahal sebenarnya mereka itu hanya berusaha melindungi diri dari rasa tidak percaya diri. Lantas, bagaimana cara untuk mencegahnya? Yang pertama, penting sekali untuk kita sadari bahwa setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda. Kalau satu cara gak berhasil, bukan berarti mereka gagal. Mungkin kita belum menemukan cara yang tepat. Misalnya, ada yang lebih mudah memahami lewat video. Ada juga yang harus latihan berkali-kali, dan ada juga yang butuh diskusi dengan teman. Nggak apa-apa untuk mencoba berbagai cara sampai kita menemukan cara yang paling cocok. Selain itu, lingkungan juga harus menjadi tempat yang aman. Teman, guru, bahkan keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk menciptakan suasana yang tidak menghakimi. Kadang, kalimat sederhana seperti "Gak apa-apa, ayo coba lagi," itu lebih berarti daripada kritik yang terus-menerus. Dukungan kecil itu bisa menjadi penyemangat besar. Dan yang gak kalah penting, kita juga perlu belajar untuk menghargai proses, bukan cuma hasil. Enggak semua orang harus langsung bisa paham dalam sekali coba. Justru dari kesalahan dan kebingungan, itulah yang membuat kita berkembang. Jadi, daripada kita fokus ke nilai semata, coba kita lihat usaha yang sudah dilakukan. Setiap langkah kecil itu tetap adalah kemajuan. Lalu, jika kita sudah merasa mulai menarik diri atau kehilangan semangat, cobalah untuk pelan-pelan membuka diri. Nggak harus langsung cerita panjang. Cukup mulai dari hal kecil. Ngobrol sama teman, tanya kepada guru, atau sekedar mengakui ke diri sendiri bahwa kamu lagi membutuhkan bantuan. Itu bukan tandanya kamu lemah. Justru, itu adalah tanda kamu peduli sama diri kamu sendiri. Pada akhirnya, kesulitan belajar dan turunnya motivasi itu bukan akhir dari segalanya.
itu cuma bagian dari proses. Semua orang pasti pernah ada di titik itu. Yang penting, bukan seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa berani kita bangkit dan mencoba lagi. Well, jika hari ini kamu merasa stuck, ingat satu hal. Kamu tidak sendirian, dan kamu masih memiliki banyak peluang untuk bangkit dan berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.